Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Bersama Bu Hani Hidayati dari SDN Jogoroto 1, kalian akan belajar tema 5, ekosistem, subtema 1, komponen ekosistem, pembelajaran 1. Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada pembelajaran sebelumnya, di tema 4, sehat itu penting, salah satunya anak-anak sudah belajar tentang interaksi manusia dengan lingkungan. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini masih berkaitan dengan lingkungan, yaitu setelah membaca teks berjudul ekosistem, Ibu berharap kalian menemukan informasi penting teks non-fiksi dengan tepat. Mari kita simak teks berjudul ekosistem berikut ini. Ekosistem, lingkungan diperlukan setiap makhluk hidup untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga makhluk hidup selalu berinteraksi dengan sesamanya maupun dengan lingkungan tempat hidupnya. Hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya disebut ekosistem. Ekosistem di muka bumi ini dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis. Berdasarkan cara terbentuknya, ekosistem dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami adalah ekosistem yang terbentuk tanpa ada campur tangan manusia, contohnya laut, hutan, dan sungai. Sedangkan ekosistem buatan adalah ekosistem yang dapat dibuat oleh manusia, contohnya taman, greenhouse, sawah, dan kolam. Nah, anak-anak, contoh teks tersebut termasuk dalam teks fiksi ataukah non-fiksi? Benar, teks di atas termasuk teks non-fiksi. Apakah teks non-fiksi itu? Teks non-fiksi adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan. Kita dapat memahami isi teks tersebut jika dapat menggali informasi teks. Maka kita perlu membaca teks non-fiksi dengan seksama. Langkah berikutnya, menjawab pertanyaan berdasarkan teks yang telah dibaca. Konsep-konsep non-fiksi dapat diketahui dengan menentukan isi ide pokok dari setiap paragraf yang terdapat pada teks non-fiksi. Ide pokok adalah inti permasalahan dari suatu teks. Ide pokok berisi gagasan dasar mengenai suatu hal atau kejadian yang ingin disampaikan oleh si penulis atau pembuat teks. Informasi penting dari teks non-fiksi dapat disampaikan melalui kalimat atau ringkasan, tabel, serta dapat juga disampaikan melalui peta pikiran. Dari teks berikut, perhatikan paragraf 1. Kalimat inti terdapat pada kalimat 3, yaitu hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya disebut ekosistem. Sehingga ide pokok paragraf 1 adalah pengertian ekosistem. Perhatikan paragraf 2. Kalimat inti terdapat pada kalimat 2, yaitu berdasarkan cara terbentuknya ekosistem dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Sehingga ide pokok paragraf 2 adalah jenis ekosistem berdasarkan cara terbentuknya. Kesimpulannya, teks non-fiksi adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta dan ide pokok adalah inti permasalahan dari suatu teks. Informasi penting dari teks non-fiksi dapat disampaikan melalui kalimat atau ringkasan, tabel, ataupun peta pikiran. Demikian materi yang disampaikan Ibu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.